Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu dalam rangka supervisi akademik. Namun agar nanti kegiatan bisa lancar, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Untuk selanjutnya, saya mohon untuk memperkenalkan diri. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rika Hidayati. Saya dari SDN Menuran 1 Bagi Sukoharjo. Untuk kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alfi Silaturahmi, berasal dari SD Negeri Wanasari Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Oke, terima kasih yang sudah memperkenalkan diri. Perlu kami sampaikan bahwa seorang guru ya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kemudian yang menerima laporan dari pengawas sekolah, melakukan supervisi saat ia mengajar. Kemudian pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekannya itu mengajar tanpa buku teks. Kemudian guru yang lain itu mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Lalu ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan guru menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Selanjutnya, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberi laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Baiklah, mari kita ikuti supervisi akademik kali ini. Oke, kita mulai. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Ya, Rika, ya, Bu Rika Hidayati. Ya, betul Bu. Terima kasih. Sudah siap Bu ya? Siap Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satiman, selamat pagi Pak. Ya, selamat siang Bu. Pagi menjelang siang ya Bu ya. Yes, Ini siang. sudah terlihat panas. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat dan semangat selalu. Yang disibukkan di kegiatan apa ya ini Bu? Seperti biasa Pak, saya sedang tugas sebagai guru dan juga tugas tambahan yang lain Pak. Iya, alhamdulillah kabar baik juga. Mudah-mudahan berikan kesehatan dan semangat selalu ya Bu ya dalam melakukan aktivitas di pagi menjelang siang ini. Sebelum melakukan observasi, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bu Rika. Apakah bersedia Bu? Baik Pak, saya bersedia Pak, monggo silakan. Oke. Bu Rika, di kegiatan observasi ini saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Di kegiatan ini saya ingin mengembangkan potensi saya di mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, pertanyaan berbobot. Oh iya, di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Bisa dijelaskan mungkin lebih spesifik bagian mana yang nantinya yang saya harus amati? Okay. Di bagian membuat pertanyaan berbobot agar nanti coach dapat meningkatkan atau memunculkan ide-ide baru Bapak. Iya, bagus. Mana sendiri terhadap area yang akan kita kembangkan? Saya merasa saya masih kurang dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini?
Harapan saya untuk kegiatan ini saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam coaching untuk membuat pertanyaan bobot sehingga nanti saya dapat memaksimalkan potensi coaching. Iya, luar biasa. Baik Bu, kita sudah menentukan tujuan dari kegiatan supervisi ini, itu dalam membuat pertanyaan berbobot sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi kucing. Silahkan Bu Rike melaksanakan percakapan kucing dengan Bu Alfi ya Bu ya. Monggo dipersilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu Alfi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rike. Selamat siang juga Bu Alfi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Rike. Bolehkah saya meminta waktunya Bu Rike? Saya Boleh? mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Bu. Oke, boleh Bu Alfi. Apa yang mau Bu Alfi ceritakan tentang kejadian itu? Begini, Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah, masukan supervisi saat mengajar, Bu. Pengawas sekolah yang merasakan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Lalu pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Bu, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Bu ya. Hambatan apa yang menyebabkan Bu Alfi tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu. Dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai, Bu. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar satu dari internet seperti video pembelajaran dan dari YouTube juga, Bu, serta artikel ilmiah yang dari internet, Bu. Oke. Menurut Bu Alfi, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Saya rasa dan saya pikir-pikir kembali penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid ya, Bu ya, dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, ya, saya setuju dengan Bu Alfi. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya, Bun ya. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bu Alfi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas yang tadi mensupervisi. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung juga dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai begitu ya, Bu ya, dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Oh iya. Apa yang akan Ibu Alfi sampaikan kepada Bapak pengawas? Ketika saya menghadap Bapak pengawas, saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar ya, Bu, ya. Di antaranya buku teks seperti yang dikatakan Bapak pengawas, lalu internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplor materi dengan merdeka begitu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Alfi. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Alfi ya.
Oke, Bu Alfi. Apa komitmen Bu Amin. Alfi terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen, Bu Rike, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan agar saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Yang penting saya sudah memfasilitasi ya Bu ya. Oke, jadi rencana Bu Alfi nanti tetap menggunakan banyak sumber belajar ya Bu ya untuk mengeksplorasi materi tersebut. Oke, semoga Benar nanti sekali. berjalan lancar ya. Untuk Amin. mengingatkan komitmen ini, adakah teman Bu Alfi yang nanti bisa diajak bergabung? Iya, ada Bunda. Nanti saya akan mengajak sharing teman-teman juga dan teman-teman sejawat yang satu fase Bu untuk mendukung apa yang akan saya lancarkan dalam hal ini komitmen saya. Oke, kapan Bu Alfi kira rencana ini mulai akan dilaksanakan? Rencana ini akan dilaksanakan secepatnya ya Bu, karena lebih cepat lebih baik. Insya Allah besok saya akan mulai menghadap atau menemui kepala sekolah, kemudian bertemu dengan pengawas juga, dan saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan berbagai sumber Bu. Oke, besok pagi ya, luar biasa sekali. Semoga Pagi Bu, biar tidak berjalan berlarut-larut. betul, nggih. Oke, jadi besok pagi Bu Alfi akan menemui Bapak pengawas, kemudian mulai melakukan rencana pembelajaran menggunakan banyak sumber belajar, begitu Bu Alfi? Nggih, benar sekali Bu Rike. Terima kasih Bu Rike. Diskusinya saya dapat pencerahan nih. Saya jadi terbuka berpikirnya Bu Rike terhadap permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, saya sangat tidak sabar ini nanti melihat hasilnya dari rencana yang Bu Alfi akan lakukan ini ya. Kapan ya kita Bu Alfi kira-kira dapat ngobrol lagi? Saya ingin tahu kelanjutannya. 2 minggu, 2 minggu lagi sepertinya bisa ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. 2 minggu lagi ya, nanti kita ngobrol, kita janjian di WA ya Bu Alfi ya. Oke, Nggih terima Bu. kasih Bu Alfi sudah Terima ketemu hari ini, kasih. sudah ngobrol bersama. Terima kasih waktunya Bu Rike. Saya jadi tercerahkan. Sampai ketemu lagi Bu Rike. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jempol 2 ya. Ibu-ibu ya, terima kasih sudah melakukan coaching ya. Bu Alfi, Bu Rike, selanjutnya saya akan melakukan kembali percakapan pasca observasi bersama Bu Rike. Sudah siap nggih, Bu nggih? Ya, Pak. Iya. Terima kasih. Coaching yang luar biasa, Bu, melakukan coaching dengan Bu Alfi. Bagaimana perasaan Bu Rike setelah melakukan coaching tadi? Saya merasa senang, Pak, sudah ngobrol dengan Bu Alfi tadi. Iya. Bagaimana Bu Rike menilai sendiri performa dan kompetensi dilakukan dalam percakapan tadi? Saya menilai percakapan saya tadi sudah baik ya, Pak ya. Tetapi memang masih ada yang perlu saya tingkatkan, Pak. Menurut Bu Rike, hal apa yang sudah baik dan apa yang membuat Bu Rike menilai demikian? Yang sudah baik itu saya sudah menggunakan pertanyaan berbobot, Pak, untuk mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk menggali potensi coach dalam menyelesaikan masalah. Wah, luar biasa, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, Bu.
mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong Guci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Kemudian, hal apa yang masih perlu diperbaiki lagi? Apa yang membuat Bu Rike menilai demikian? Yang masih perlu diperbaiki itu saya masih sulit Kak mencari kata kunci dari suatu hal atau permasalahan yang disampaikan coaching. Siap. Boleh saya menyampaikan hal pengamatan saya tadi, Bu? Boleh Pak, dengan senang hati. Baik, Bu. Dari proses coaching tadi, ya, semua alur tirta sudah dilakukan, ya, tahap demi tahap, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, ya, sampai rencana aksi dan tanggung jawab sudah dilalui semua, dan secara runtut, ya, dan sesuai alurnya. Kemudian amati juga Bu Rike sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga muncul ide dari Uji untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan itu sudah dengan standar yang akan kita capai, Bu. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih dikembangkan. Misalnya tadi saat saya mengamati proses coaching, ya, Bu Rike melakukan pertanyaan ya kurang urut, ya, kurang berurutan, ya, yang seharusnya Ibu bisa menanyakan secara berurutan apa yang dirasakan oleh Uji. Dari berbagai pertanyaan itu iramanya terlalu cepat, ya, terlalu cepat. Jadi kurang menghadirkan, kurang hadir secara present, ya, terhadap Uji itu. Jadi iramanya mohon agak diperlambat sedikit, ya, itu. Kemudian bagaimana apa yang saya sampaikan ini pendapat Bu Rike? Betul Pak, saya setuju dengan yang Bapak sampaikan. Memang saya terlalu tergesa-gesa ya Pak ya. Agak tergesa-gesa gitu, kurang santai gitu. Justru yang santai itu di kucinya Bu Alfi begitu, ya. Jadi seperti kesannya itu seperti integrasi, integrasi. Jadi mohon diperlambat sedikit aja. Hanya itu, hanya kekurangannya hanya di situ. Yang lainnya sudah bagus semua. Nah, baik Bu Rike, selanjutnya rencana tindakan apa yang akan Bu Rike lakukan dari kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan dengan kelebihan yang sudah disampaikan ini? Rencana tindakan apa yang akan Ibu Rike lakukan? Baik Pak, selanjutnya nanti saya akan lebih memperbaiki keterampilan saya ketika sedang melakukan coaching. Saya akan mencari kata kunci agar yang saya sampaikan nanti pertanyaannya bisa berurutan. Kemudian ketika menyampaikan percakapan, saya akan lebih slow lagi Bapak. Gitu. Iya, betul. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang? Apa yang akan Bu Rike lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Oke, saya akan meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan berbobot menggunakan kata kunci yang disampaikan coaching. Iya, tentunya ditambahkan sering frekuensi berlatihnya ya Bu ya, ditambahkan. Baik. Sehingga kita akan lebih bisa terkondisi ya, kita menghadapi permasalahan guru, permasalahan murid, sehingga nanti kita akan lebih terkondisi dengan teknik coaching ini. Lama-lama nanti akan terkondisi dengan sendirinya kalau kita sering melakukan praktik gitu. Itu Bu ya, luar biasa Bu. Penutup silahkan Bu Rike menyampaikan apa yang Bu Rike dapatkan dari proses ini. Baik Pak, yang saya dapatkan dari proses ini adalah saya bisa mendapatkan apa yang sudah baik yang saya lakukan dan bagian mana yang masih bisa saya perbaiki lagi Pak. Dan saya merasa senang dan terbantu dengan pengamatan Bapak, apa yang disampaikan Bapak, sehingga untuk meningkatkan kompetensi saya Pak. Iya, luar biasa.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat, semangat, dan sukses selalu ya Bu Rike. Amin, amin. Doa yang sama juga untuk Bapak Satiman. Semoga juga selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu. Terima kasih sekali Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu-ibu, ya Bu Rike, Bu Alfi yang sudah terlibat dalam teknik coaching supervisi akademik ini. Sudah kita lakukan proses mulai observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.